Oke teman motion, hari ini gue beruntung sekali dan happy sekali juga karena bisa ketemu secara virtual gitu ya sama salah satu teman ya dan juga sahabat Indonesia yang mungkin kita sekarang di berita tuh lagi dengerinnya berita-berita soal inilah, soal agresi militer ya kan dari Rusia, Ukraina dan segala macam gitu ya. Dan kita mungkin Indonesia ini tuh cuma denger beritanya aja tapi nggak tahu kayak gimana, dan kita juga udah sering denger berita bahwa banyak juga warga negara Indonesia yang di sana dan gimana sih mereka di sana gitu loh. Nah ini hari ini gue nih bisa menghubungi salah satu WNI yang ada di sana, ada Dimas. Hai Dimas. Halo semua di Indonesia. Halo. Jakarta. Ini berbeda berapa jam ya? Kalau di sama waktu WIB itu berbeda berapa jam, Dim? Di sini jam 6:30 sore, mungkin beda 6-5 jam kali ya. 6-5 jam, ya? Oke. FYI nih gue recordnya jam 11:30 malam. Nah di sana masih sore, di sini udah malam. Gue mau bobo, dia baru hangout ya. Belum makan malam nih. Dim, anyway, gue mau nanya-nanya dikit nggak apa-apa ya soal situasi di sana ya? Silakan yang apa? Situasi yang kau alamin kemarin ya selama Iya. di Tapi Kiev sebelumnya ya. mungkin boleh dijelasin dulu, lo sebenarnya di Ukraine ini lagi liburan, lagi main, atau emang udah stay di sana lama? Oh, aku sebenarnya kesini lagi ke Kiev itu lagi bisnis trip sama teman berdua. Oke. Nah, kebetulan aku tuh baru nyampe Kiev tuh tanggal 21. Dan tiket balikku ke Jakarta itu tanggal 24 malam. Apesnya adalah 24 pagi bandara tutup. Oh my God. Dan perang dimulai. Imagine gak tuh? Pas ya, lagi banget hitungan ya. jam. Sudah packing rapi, tinggal berangkat ke airport siangnya. Terima SMS jam 5 pagi lah. Udah terang kan. Kok pesawatnya cancel ya? Dapat SMS cancel pesawatnya. Turkish bla 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 cancel. Nggak lama kemudian kedengaran suara sirine bahaya. Langsung drop dong, perang gitu doang. Tanggal 21, beneran tuh nih? Tanggal 21 ya? Enggak, 24. Sorry, 24 ya? Ya, aku sampai di Kiev itu tanggal 21 dan pulang ke Jakarta rencana tanggal 24. Cuma 3 hari, nggak lama. Iya. Oke, berarti lo bilang tiba-tiba tanggal 24 lo mulai dengar suara sirine. Jadi ini kan ya kita nih di sini, gue di sini tuh belum pernah ngerasain yang namanya perang dan mudah-mudahan enggak gitu ya. Dan gue juga aduh gimana nih teman-teman yang di sana. Nah nih coba ceritain pada saat lo pertama denger itu, lo kan juga berasal dari negara yang kita tuh nggak pernah perang gitu. How do you feel, Dim? Itu jam 6 pagi tuh sirene udah bunyi, wah langsung drop dah, anjir. Perang cuy, dimulai cuy. Ini gimana nih? Mikir, habis itu aku sempat pikir, tempat teraman buat kita orang asing adalah KBRI. Ya. Langsung kita packing, rapiin barang, kita turun, itu KBRI, dari hotel ke KBRI itu jaraknya nggak nyampe 5 kilo, cuma kita hampir sejam lebih untuk nyari taksi untuk sampai KBRI itu. Oh. Jadi nggak ada taksi susah ya? Nggak ada taksi, Uber itu di reject karena di bawah orang udah panik, orang udah bawa tas, lihat stasiun kereta depan 1 jam nungguin taksi untuk kita dapat. Kita banyak bawa barang kan untuk itu, ya udah akhirnya sejam dapat, kita langsung lari, kita sampai KBRI itu kisaran jam 8 jam 9 pagi sudah sampai KBRI gitu langsung. Oke. Gak tahu dah, yang penting udah sana udah merasa aman aja lah, terserah gimana karena nggak tahu dah pas kita lagi naik taksi itu ke KBRI itu di atas suara pesawat tempur dong lewat. Anjir. Aduh, wah, stres banget. Selama lo lihat gitu ya, selama lo di sana sebelum masuk KBRI, lo ngelihat orang-orang yang ada di Kiev tuh udah kayak gimana gitu? Apa ada yang nyantai aja, ada juga, tapi kebanyakan orang apa udah mulai, katanya kan kalau kita lihat gitu ya dari berita tuh mereka udah emang pada di subway, di stasiun, di bawah, berlindung segala macam. Itu bener kayak gitu? Ya, karena aku taunya kan yang cuma dari pagi tuh. Emang yang kan aku stay-nya tuh dekat stasiun kereta, itu orang udah banyak bawa tas, lewat, nyebrang, bawa tas, keluar, masuk, bawa wet cargo, bawa hewannya tuh udah hilir mudik gitu loh. Aku juga cuma merhatiin di situ aja. Wah, udah rame nih orang nih. Dan situ kita lagi tetap berusaha cari taksi, itu 1 jam tuh nungguin itu doang.
reject. Cuman emang langsung karena udah ada suara sirene bahaya kan, otomatis orang udah pada prepare semua. Yeah. Orang-orang udah bawa tas hilir mudik karena ke arah railway itu. Karena yang tempat aku stay itu yang di bawah tanah itu buat stasiun keluar kotanya ke arah Polandia gitu. Jadi udah rame banget orang lalu lalang. Gila. Udah kerasa itu hektiknya. Dan aku juga berpikiran harus cepet cari tempat paling aman dah. Gitu aja udah. Ya. Nah, berarti lo sampai di KBRI itu pagi ya? Pagi jam 8 jam 9 lah, 24 pagi jam 8 jam 9. Oke, 24 pagi jam 8 jam 9 udah KBRI. Lo udah gercep banget tuh ya. Pokoknya langsung aja ke KBRI gitu ya. Yes, nah, betul. Pada saat sampai di sana gimana? Apa ada banyak juga WNI yang udah sampai sana? Waktu itu karena itu masih pagi sih belum terlalu banyak. Mungkin ada kisaran 5-6 orang lah. Ibu-ibu yang kerja di seputaran Kiev itu yang masih di kota, yang dari luar kota sih belum banyak yang datang waktu itu. Hari kedua dan ketiga baru berdatangan dari staf KBRI hampir tiap pagi jemputin ke stasiun 6 orang, 5 orang, tuh sorenya juga ada dijemput lagi sampai terkumpul kira-kira 40 orang lah. Wow. Di luar staf KBRI. 40 orang ya yang di sana. Nah, kondisinya kalau lo kan kayaknya masih cukup tenang lah ya, di kondisinya yang datang ke sana nih WNI pada gimana nih? Mungkin kalau yang udah pada bawa keluarga gitu kan juga udah pada panik ya. Ini gimana nih? Iya, bawa anak-anak. Terus ada yang cerita kan pagi-pagi tuh kayak kasurnya tuh kayak gempa, denger suara bom gitu. Wah, ibu-ibu nangis sih. Aduh. Sampai KBRI nangis karena saking takutnya. Jadi dari apartemen sampai KBRI takut ya, karena emang ngerasain bomnya gitu loh. Karena dekat banget dia bilang sama apartemennya dia tinggal gitu. Wah, aja. Gimana lagi? Gue nggak bisa bayangin sih, bener-bener. Maksudnya itu kan hal yang nggak pernah lo rasain selama hidup ini. Jangan sampai gitu kan tiba-tiba harus kayak gitu Dim. Terus akhirnya lo berapa hari tuh di KBRI? Di inilah ya lumayan diurus lah ya sama KBRI di sana. Iya itu dah. Kita terima kasih banget sama pemerintah Indonesia, sama KBRI Indonesia yang di Ukraina, karena kita semua diurusin semua lah. Kita makan dikasih 3 kali sehari. Makan Indonesia tuh ada nasi rendang, ada ayam kecap. Makanannya Indonesia lah, ada nasi lah. Terus tempat ya ngopi, teh ada, tapi tempat tidur karena itu bukan tempat nginep, jadi kita di lantai aja pakai tidur seadanya. Itu kita total itu ada 5 hari 4 malam kita di KBRI. Karena pas hari ke-4 itu kita mau berangkat. Cuman karena pasca hari kita, jadi besok mau berangkat itu diinfokan ada jam malam, jadi kita pending lagi sehari. Nah sekarang lo posisinya di mana, Dim? Posisinya di negara mana? Sekarang di Rumania. Kita baru kemarin itu melakukan perjalanan darat keluar dari Ukraina sampai di Rumania itu kita naik bus selama 24 jam. Itu di-provide sama KBRI juga ya? Semua disediain sama KBRI Indonesia, semua diurusin semua. Kita ada rombongan itu ada 7 bus. Jadi kita dari berangkat sampai di Bukares ini hotel semua disediain semua sama pemerintah, diurusin lah acara sama pemerintah Indonesianya. Tuh, makan ditanggung semua, hotel tanggung semua banget. Makanya terima kasih. Sekarang berarti akomodasi makan hotel sampai di Rumania juga ditanggung ya? Ditanggung semua sama pemerintah Indonesia sama Kemenlu. Kita ada beberapa kali juga meeting, diceritain kondisi di luar gimana. Habis itu karena ada jam malam pada hari itu kita nggak bisa. Kita udah stres tuh, karena bayangin 5 hari 4 malam kita anytime tuh, kadang-kadang pagi sih gitu, 5 hari kayak gitu. Habis makan malam rokok di samping dapur gitu, nggak cuma sekali, dalam sebatang rokok ini bisa berkali-kali dengernya. Iya. Dan kita kan nggak biasa ya kayak gitu, maksudnya kayak aduh. Iya. Ditambah cuaca dingin, wah kan. Aduh, iya sih. Dari Ukraine ke Bukares itu kalau jam normal, kalau bukan lagi masa kayak gitu tuh berapa jam perjalanan sebenarnya? Pokoknya kita kemarin perjalanan itu dari Kiev ke arah perbatasan ke arah negara Moldova itu sekitar 7 jam. 7 jam, lalu 7 jam. Lalu kita nyebrang di perbatasan Moldova, lalu
dari border Moldova ke bordernya Bukares itu kisaran 4 jam. Lalu dari perbatasan dari bordernya Bukares ke bordernya Rumania ke kota Bukares itu lagi ya 12 jam lah. Lumayan lah, 24 jam kita perjalanan. Panjang banget. Gue yakin itu adalah trip terpanjang yang pernah lo alamin dengan hati yang deg-degan. Maksud gue kayak kalau Jakarta-Bali, Jakarta bisa 24 jam juga, ini kayak oke, sama panjang ya, tapi yang deg-degan itu dari Kiev ke perbatasan Moldova itu karena banyak banget stop-stop. Jadi kayak di barikade itu loh. Orang jadi yang masuk mobil periksa tuh buat senjata, diperiksain satu-satu, pasportnya diliatin. Serius? Oke, bukan urusan. Iya. Jadi ada jaga di stop, tanyain dulu. Dilihat satu-satu, oke, gak ada orang sana ya udah suruh jalan lagi. Tapi kebetulan bis kita ada tulisannya Indonesia Embassy, ada terus di depan juga ada orang embassy di bagian atas pertahanan, jadi dikawal lah kita, ada di mobil dipasangin embassy Indonesia. Tapi ya yang ngeri sedap sih, karena tetap aja cuy banyak ya banget kan, anything can happen gitu. Dan itu yang bikin lama perjalanan adalah karena setiap barikade itu macetnya panjang banget karena benar-benar disortir sampai kita nyari jalan tikus gitu, pakai map gitu di depan. Itu pun kadang-kadang jalan tikus juga di jalan kayak pedesaan tuh dijaga, dilihatin dulu satu-satu, bawa senjata gitu. Ngerinya di situ sih, ngerinya benar di situ. Iya sih. Selama perjalanan dari Kiev ke perbatasan Moldova itu. Karena infonya juga, infonya katanya kalau orang asli Ukraine yang cowok gitu ya dalam rentang usia tertentu juga udah nggak boleh keluar dari Ukraine ya. Makanya itu maksudnya tadi yang aku bilang, mereka satu-satu diperiksa, lihat ada orang Ukraine nggak gitu. Karena kita bukan masa, jadi boleh jalan. Kalau ada itu diambil. Aduh. Itu makanya itu yang bikin lama, deg-degan. Oke, gue punya pertanyaan ya. Ini apa hal di tengah-tengah situasi yang ini kita bilang genting lah ya, genting kayak gini gitu. Terus yang lo nggak bisa lupain gitu, nih agak-agak mungkin sedih, bisa konyol atau menyebalkan, ada nggak hal-hal kayak gitu? Ada sih, itu satu tas udah aku pisahin kan tuh, ada pop mie, ada 5 cup sama rokok sama charger. Oke. Saking paniknya turun dari taksi, itu tas ketinggalan di taksi dong. Aduh, pop mie 5 kan sama rokok sebungkus. Aduh. Jadi yang ketinggalan pop mie, rokok sama charger. Iya. Iya, amsyong deh. Turun dari taksi karena pas kita di taksi itu dengar suara pesawat tempur itu bikin panik. Panik. Iya, cepet-cepet masuk, baru sampai dalam. Loh, kemana? Dia ketinggalan taksi. Aduh, udah lupain dah. Tapi agak lega dah karena makanannya enak-enak di KBRI. Ternyata di serve sama staff KBRI ya. Iya, maksudnya jam 8 pagi udah ada breakfast, jam 12, jam 1 siang udah ada lunch, jam 7 udah ada dinner. Aduh, untung aja. Terima kasih staf KBRI, kalau enggak dia nangis nih, popnya ketinggalan soalnya. Oke, nah ini next-nya lo rencananya gimana? Akan dipulangin ke Indonesia sama pemerintah itu kapan? Tadi sempat ngobrol, katanya sih besok ya. Besok sore gitu. Ya, rencananya. Cuman ya kita lihat waktu juga situasi. Jalan darat juga? Oh enggak dong, gila. Canda biar nggak rada tegang ya kan, lemesin dulu dikit gitu. Kayaknya aku kurang tahu sih, cuma katanya pesawatnya sore. Kayaknya mungkin langsung ke Jakarta kali ya. Mudah-mudahan ya. Ya, karena yang di hotel kita juga sebelumnya ada WNI juga yang dari Odessa. Odessa tuh lebih ngeri juga tuh, naik kapal laut ya. Itu serangannya parah di Odessa. Makanya lebih cepat ya di evakuasi ke arah terus ke Moldova, terus ke Bukares juga. Itu lebih parah kan, ada di Odessa itu kayak semacam kota pelabuhan di benar-benar kan dari laut ya. Di Ukraina. Iya. Terus gue mau nanya nih ya. Ini kan pengalaman lo pertama dan mudah-mudahan gak akan pernah lagi gitu ya. Terus dari pengalaman ini lo pengen ngomong apa gitu? Entah ke siapa lah gitu, mungkin ke diri lo sendiri, atau mungkin ke udahlah perang ngapain sih gitu, atau mungkin ke pemerintah Indonesia, lo pengen ngomong apa sih dari pengalaman lo ini? Ya, kalau ya aku sih
Ya, tapi pengen say thank you banget sama pemerintah Indonesia sih yang segitu aware-nya emang ya ngurusin WNI yang ada ibaratnya ada masalah di luar gitu. Maksudnya respect aja loh, orang KBR-nya juga baik semua, ngurusin kita juga nggak nyangka sampai segitunya itu. Jadi semuanya dari sampai makanan pun makanan Indonesia ada di situ, kita nggak nyangka gitu loh. Dicari mereka setiap pagi masak, makan pagi ada jam itu luar biasa sih. Dan itu sih thank you banget di situ sama kepedulian pemerintah Indonesia terhadap WNI-nya yang di luar negeri itu luar biasa sih. Salut. Ngerasain akhirnya kayak TV juga. Oh ternyata kayak gini. Oke, ngerasain ternyata luar biasa. Tuh. Kalau buat diri sendiri sih ya jadi pengalaman ini pernah nggak nyangka sampai pikir kok gini banget ya perjalanan hidup kita ngerasain diserang Rusia. Wah gak jauh. Kita salah apa ya kemarin sampai ngerasain perang loh. Bener. Setiap kita nongkrong di luar gitu sambil ngerokok tuh ada aja suara bom tuh. Gila. Tapi ya kita santai dikit lah karena aku juga ngerasa tempat paling aman adalah cuma di kedutaan. Nggak ada tempat paling aman buat kita selain di situ. Bener. Itu aja. Coba kalau lo kemarin nggak buru-buru kan juga udah makin stres kan ya? Asli, bener. Lebih chaos lagi tuh. Karena apalagi kalau ngeliat berita-berita di Instagram, di Twitter tuh parah banget. Bom sana sih. Tapi emang itu yang hari pertama, hari kedua tuh emang yang rame di daerah perbatasan. Perbatasan tuh kalau jarak masih 800 kilo, mungkin 8-7 jam perjalanan darat lah. Emang jauh sih. Cuman ya kan kalau di sosmed kan beritanya kan serem banget ya. Ya cuman kita seremnya di suara aja. Iya. Karena benar-benar kedengeran lah ya. Iya, gitu aja. Ya, mudah-mudahan sih. Ini pandemi baru beres cuy, jangan perang lah gitu ya. Kita nggak bisa ngomong, tapi ya please lah gitu kan. Iya. Pandemi aja baru beres. Lo pada baru copot masker kan tuh di luar negeri udah pada nggak pakai masker kan? Ya kan? Oh enggak, kalau dari beberapa kali aku kalau kamu di indoor masih pakai harus masker, ya. Tapi kalau di luar nggak masalah. Kalau di luar di jalan tuh nggak masalah dan di beberapa tempat pun kayak kemarin atau di Kiev aku masuk ke restoran cepat saji gitu, itu dimintain vaksin, paspor vaksin. Oh ya, masuk ada mall juga tadi ya? Sampai di Rumania kita mau ke mall, di depan jaga dimintain vaksin. Oh oke. Iya. Dan semua kalau yang di dalam indoor wajib pakai masker. Tapi kalau outdoor terserah. Bebas ya? Ya, tetap sama sih. Oke. Gitu. Gue berharap lo pokoknya besok harus pulang selamat ya. Kita udah sampai sini sih semua bakal ya alhamdulillah semua selamat sih bisa pulang. Alhamdulillah, benar. Gak ada yang maksudnya WNI nggak ada yang terluka tuh. Ya. Ya gitulah. Ya, semua bisa dievakuasi. Ya itu awarenya pemerintah ambil benar-benar nyusun strategi gimana yang terbaik dan terbaik buat kita semua selamat gitu aja. Makanya besok-besok kalau bisnis trip mah ke Jogja aja, nggak usah jauh-jauh, Surabaya aja. Dim, thank you banget ya lo udah mau sharing bareng sama gue sama Motion Radio. It's an honor juga buat gue dan salam untuk semua WNI yang di sana. Semoga makasih sama-sama. Ini mungkin selamat tapi kan kayaknya nih ada mungkin kan kadang tuh nggak bisa hilang gitu kan dari pikiran ya kan kayak aduh setiap orang kan cara coping with stressnya beda-beda ya. Mudah-mudahan semuanya bisa coping with the situation baik dan juga sekali lagi menyampaikan apa yang disampaikan Dimas. Thank you juga untuk government pemerintah Indonesia ya kan itu udah tanggap banget ternyata nih menurut Dimas gitu ya. Oke, gue tunggu lo di Jakarta ya. Jangan lupa karantina dulu 3 hari doang sekarang karantinanya. Iya kebetulan udah booster jadi 3 hari. Kalau yang nggak booster 5 hari. Oh 5 hari udah booster kan? Oke. Sudah aman lah. Thank you banget ya Dim. Thank you sama-sama.